Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alifandi Wijaksono Putra, NIM 1904411000177. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari SSL dan TLS. Yang pertama, definisi dari SSL yaitu adalah SSL sendiri adalah Secure Socket Layer dan TLS itu adalah Transport Layer Security. Adalah salah satu protokol pada jaringan komputer yang dapat menjaga kerahasiaan data yang dikirim oleh suatu klien ke server ataupun juga sebaliknya, sehingga third party atau pihak ketiga pada proses komunikasi tersebut tidak dapat menyadapnya. Saat seseorang melakukan aktivitas menggunakan internet, terjadi suatu hubungan antara komputer user tersebut dengan server yang akan diminta informasi yang diinginkan oleh user. Terkadang, informasi yang diminta oleh user tersebut bersifat penting, sensitif, dan rahasia. Supaya hanya user tersebut yang hanya bisa melakukan akses terhadap informasi tersebut. Contohnya saja, transaksi jual beli melalui internet, internet banking, login suatu akun, dan lain-lain. Tetapi seringkali ada third party atau pihak ketiga yang mencoba untuk menyadap proses pengiriman data dari user ke server tersebut, sehingga pihak ketiga tersebut dapat dengan mudah mengetahui informasi yang bersifat rahasia itu. Akibatnya, informasi penting tersebut dapat disalahgunakan oleh pihak ketiga dan dapat menimbulkan kerugian bagi banyak orang. Untuk mencegah hal tersebut, maka dibuatlah suatu protokol jaringan komputer yang dapat mengamankan proses pengiriman data dari klien ke server, yaitu SSL, Secure Socket Layer, dan TLS, Transport Layer Security. SSL dan TLS adalah suatu protokol jaringan komputer yang menyediakan keamanan dalam melakukan komunikasi melalui internet. Kedua protokol ini bekerja dengan melakukan enkripsi simetris terhadap data-data yang dikirim, sehingga kerahasiaan dari data yang dikirim pun dapat terjamin keamanannya. Dengan begitu, pihak ketiga akan kesulitan untuk menyadapnya. Tujuannya adalah SSL, yaitu privasi melalui enkripsi data, identity authentication atau yang istilahnya identifikasi menggunakan sertifikat. Yang ketiga adalah reliability, machine integrity checking. Lanjut, untuk TLS sendiri tujuannya adalah untuk agar bisa membuat standar komunikasi privat. Protokol ini mengizinkan aplikasi pada klien atau server untuk saling berkomunikasi pada sebuah jalur yang didesain agar tidak bisa didengarkan atau diketahui oleh orang lain. Tujuan utama dari TLS ini adalah cryptographic security, interoperability, extensibility, dan relative efficiency. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan untuk definisi, isi, dan tujuan dari SSL dan TLS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah perkataan dari saya. Empat layer yang ada pada SSL saat SSL bekerja. Yang pertama yaitu Record Layer Protocol, yang kedua yaitu Change Cyberspec Protocol, yang ketiga yaitu Alert Protocol, yang keempat yaitu Handshake Protocol. Keempat protokol inilah yang mengenkapsulasi semua komunikasi antara komputer klien dengan server sehingga bisa terjalin koneksi yang aman. Record layer ini merupakan layer yang berfungsi untuk melakukan format pada header pesan yang dikirim terhadap layer yang lainnya, yaitu Alert Protocol, Change Cyberspec Protocol, Handshake Protocol, Application Protocol Message. Di bagian header dalam pesan ini berisi protokol definition 1 bytes, protokol version 2 bytes, dan length 2 bytes. Untuk selanjutnya yaitu Change Cyberspec Protocol. Pada layer Change Cyberspec ini hanya berisi pesan yang memberi sinyal untuk sebuah awalan dari secure communication antara klien dan server. Meskipun pada protokol ini menggunakan format pada record layer, panjang pesan dari Change Cyberspec Protocol ini hanya 1 bytes dan perubahan sinyal pada protokol komunikasi memiliki nilai 1. Nama saya Muhammad Eko Puji Listianto, NIM 78
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dua protokol dari Secure Socket Layer atau SSL. Yang pertama adalah Alert Protocol dan yang kedua adalah Handshake Protocol. Alert Protocol. Protokol ini mengirimkan error, masalah, ataupun warning mengenai koneksi antara klien dan server. Layer ini terbentuk dari dua field, yaitu Severity Level dan Alert Description. Severity Level mengirim pesan dengan nilai 1 atau 2, tergantung pada level concern-nya. Pesan dengan nilai 1 berarti sebuah peringatan agar klien dan server memutus session yang telah mereka lakukan dan reconnect lagi menggunakan handshake baru. Sedangkan nilai 2 berarti sebuah fatal alert message dan mengharuskan kedua belah pihak untuk mengakhiri session mereka. Kemudian field alert description yang bertugas mendeskripsikan secara spesifik error yang menyebabkan alert message tersebut keluar. Handshake Protocol. Handshake Protocol adalah sebuah proses pengiriman pesan antara klien dan server secara bolak-balik yang digunakan untuk memulai sebuah secure communication. Terdapat beberapa tahap dalam proses handshake ini, yaitu klien hello, server hello, certificate, server key exchange, server hello done, client key exchange, change zipper spec, finish, change zipper spec, finish. TLS Transport Layer Security adalah protokol keamanan dari IETF Internet Engineering Task Force sebagai pengganti untuk protokol SSL versus 3.0 dan sebuah protokol kriptografi untuk menyediakan komunikasi internet yang aman melalui internet. Koneksi yang dihasilkan dari TLS dijamin aman karena menggunakan simetrik kriptografi yang digunakan untuk melakukan enkripsi setiap data yang dikirimkan. Kunci dibuat secara unik setiap saat koneksi terjadi dan didasarkan pada kerahasiaan bersama yang sudah dinegosiasi di awal sesi. Selanjutnya, tujuan utama dari TLS ini adalah cryptography security, interoperability, extensibility, dan relative efficiency. Banyak protokol pada layar aplikasi yang menggunakan TLS untuk menciptakan koneksi yang aman, antara lain HTTP, IMAP, dan SMTP protokol TCL. Protokol ini mengizinkan aplikasi pada klien atau server untuk saling berkomunikasi pada sebuah jalur yang didesain agar tidak didengar atau diketahui oleh orang lain. Ada berapakah protokol TLS? Yang pertama, protokol TLS Decode digunakan untuk melindungi kerahasiaan dengan menggunakan enkripsi algoritma kunci simetri. Yang kedua, protokol TLS Handshake yang melakukan autentikasi antara server dan klien dan melakukan negosiasi terhadap algoritma enkripsi dan kunci kriptografi yang akan digunakan di dalam transaksi sebelum protokol aplikasi mengirimkan atau menerima data.